Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimanakah cara menyelesaikan tugas kalian yang halaman 14 ya. Halaman 14 ini ya. Untuk yang pertama langsung saja silahkan dilihat. Yang pertama, soal yang pertama adalah tentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika berikut ini ya. Jadi untuk yang nomor satu yang A itu 7, yang ini ya. Yang A itu 7, 11, 15 dan 19. Ini caranya sama dengan yang dicontoh pada materi tadi, sama persis. Jadi kamu cari A-nya dulu siapa, B-nya berapa, baru dimasukkan ke rumus suku ke N. Selesai. Seperti itu. Silakan dikerjakan A sampai yang D. Jadi sama persis dengan yang dicontoh. Ya. Untuk yang kedua, tentukan rumus suku ke N. Jadi yang kedua ini, yang ini ya. Jadi untuk yang kedua, tentukan rumus suku ke N dari barisan geometri berikut ini. Caranya juga sama persis dengan yang dicontoh. Jadi kalau yang nomor 1 kamu cari bedanya, cari A suku pertama, kemudian kamu cari bedanya, jadi dikurangi ya, suku sesudah dikurangi suku sebelum, itu yang A, yang nomor 1. Yang B itu sama persis dengan contoh yang geometri, jadi harus kamu bagi ya, kamu bandingkan antara suku sesudah dibanding dengan suku sebelumnya ya. Jadi seperti ini untuk yang B. Nah Bu, itu kan ada yang pecahan, berarti saya berikan contoh yang nomor 1 dulu. Yang 1B itu kan ada pecahan. Saya berikan contoh untuk yang 1B karena itu adalah pecahan ya. Bagaimanakah cara menghitung untuk yang barisan aritmatika yang 1B? Saya berikan contoh seperti ini. Misal contohnya adalah ya, saya tuliskan 3, U1 nya 3, U2 nya 7/3, U3 nya 2/3 dan 5/3, maaf, 3, 7/3, 5/3 dan 1. Maka barisan aritmatikanya seperti apa? Yang pertama adalah kita harus menentukan A-nya. A-nya siapa? A-nya 3. Ingat A itu adalah U1. Berarti B-nya berapa? B-nya kita cari U2 kurangi U1 atau U3 kurangi U2, harus sama. U2 nya berapa? 7/3 dikurangi 3, apakah sama dengan 5/3 dikurangi 7/3? Kita samakan penyebutnya 3 bagi 3 1, berarti 7. Ini artinya per 1, berarti 3 bagi 1 1, 3 bagi 1 3, kemudian dikali 3 berarti dikurang 9, hasilnya adalah negatif 2/3. Apakah sama? Kita coba, kita samakan 3 ini 5 dikurangi sama kan 7, berarti sama, hasilnya adalah negatif 2/3, jadi sama. Nah berarti bedanya adalah negatif 2/3, jadi bedanya negatif 2/3. Berarti barisan aritmatikanya berapa? Berarti UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kita tinggal masukkan A nya berapa? 3, N nya tetap kurang 1, B nya berapa? Negatif 2/3. Ingat ini dikali ya, jadi nanti kamu mengerjakannya juga sama, harus cari bedanya terlebih dahulu. Berarti 3 plus ini kita kalikan, berarti negatif 2/3 N min kali min hasilnya plus berapa? Kali 1 berarti tetap 2/3 ya. Kemudian ini negatif, kita bagi ke depan 2/3 N. Nah ini kita hitung, berarti apa? Plus berarti berapa? 3 ditambah 2/3, negatif 2/3 N ditambah, ini kita samakan penyebutnya berapa? 3, ini artinya per 1. Ingat, berarti kalau tidak ada penyebutnya berarti artinya per 1. 3 bagi 1 3, 3 kali 3 9, ditambah 3 bagi 3 1, 1 kali 2 2, berarti negatif 2/3 N ditambah 11/3 ya. Jadi kita bisa simpulkan atau kita buat rumus yang lebih sederhananya seperti ini. Ini kan semuanya per 3,
Berarti per 3-nya ini bagaimana caranya? Ya, atau nggak apa-apa, kita berhenti di sini saja ya. Kita belajar dulu bagaimana menentukan rumus suku ke n-nya. Jadi kalau sudah ketemu seperti ini, berarti ini adalah rumus suku ke n-nya dari barisan bilangan tersebut ya. Jadi nanti caranya sama untuk yang nomor 1, tentukan a-nya dulu, kemudian b, baru dimasukkan ke rumus barisan aritmatikanya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk yang barisan geometri model pecahan yang 2 do. Ya, yang pertama tadi kita belajar bahwa pecahan yang barisan aritmatika. Sekarang kita belajar untuk yang do. Yang do, saya berikan contoh seperti ini. Jadi, karena barisan aritmatika, jika barisan aritmatika itu dikurangi, sekarang barisan geometri itu dibandingkan atau dibagi. Berarti seperti ini. Berarti yang pertama kita mengetahui atau mencari tetap a-nya, kita cari a-nya berapa. Berarti yang pertama 2/4 ya, atau bisa kita sederhanakan 1/2, diperkecil. Kemudian untuk b, bukan b, berarti r, karena ini barisan aritmatika. Berarti r-nya berapa? U2 dibagi U1 harus sama dengan U3 dibagi U2 dan seterusnya. Ya, kita coba U2-nya berapa? 1 dibagi U1-nya berapa? 2/4. Akan sama dengan, ya, ini kita satu-satu saja ngitungnya. Dibagi, kita ingat SD bahwa dibagi itu pecahan, dibagi dengan pecahan berarti dikali, dibalik, dengan cara dibalik, berarti 1 dikali 4/2 ya. Setelah seperti ini, 1 itu berapa? Ingat, kita kembali ke kelas 1 bahwa 1 ini bisa dirubah pecahan jika mengikuti penyebut dari lawannya, pecahan lawannya. Berarti ini adalah 2/2 dikali 4/2. Berarti ini berapa? 2 kali 4 8, 2 kali 2 4 ya. Nggak kelihatan, saya pindah. Berarti ini selisihnya adalah perbandingannya adalah 8 dibagi 2 adalah 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2 ya. Kita akan coba jika mencari U3 lewat U3 dibagi U2. Apakah sama? Berarti kita akan coba U3-nya berapa? 6/3 dibagi 1. Kan kita bandingkan. Ya. Kemudian ingat bahwa dibagi adalah dikali dengan cara 6/3 dibagi 1 bisa seperti ini. Nah, kalau kamu misal ketemu pecahan, sebenarnya ini kan langsung bisa dibagi 1, kan sama saja hasilnya, tapi saya akan mencoba jika nanti pecahan. Berarti kamu harus mengingat bahwa jika dibagi artinya dikali tapi dibalik. Ingat, berarti 6/3 3/3 18 dibagi 6, 3 kali 3 9, bedanya adalah 2 ya. Sama kan? Jadi kamu mau lewat yang mana boleh, yang penting sudah ketemu 1, hasilnya sama ya. Berarti r-nya kita temukan, r-nya adalah 2. Berarti langsung kita masukkan ke rumus barisan geometri. Berarti a r n kurang 1, a-nya berapa? 1/2, kita sudah perkecil. Kalau tidak bisa diperkecil ya gunakan itu, kalau bisa diperkecil, perkecil, tidak apa-apa. R-nya berapa? 2 pangkat n-1 ya, seperti ini. Jadi sampai sini ini sudah bisa. Inilah rumusnya. Selesai. Silakan kamu kerjakan yang 2 do. Caranya sama, dibandingkan ya, mencari rasionya. Selanjutnya kita akan bahas tugas kalian yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah ya, jadi kalian juga menyimak buku LKS-mu ya. Yang nomor 3 itu adalah tuliskan suku ke-10 suatu barisan aritmatika jika nilai-nilai A dan B sebagai berikut. Nah, saya beri contoh. Suku ke-10 jika A dan B-nya punya BK ini, A-nya 2, B-nya 3. Berarti kita tinggal memasukkan ke rumus barisan aritmatikanya. Berarti UN ya, A plus N kurang 1 kali B. A-nya berapa? 2. N kurang 1. B-nya berapa? 3. Berarti 2 ditambah, kita kalikan 3N dikurangi 3. Ini kita hitung, berarti 3N 2 dikurangi 3 hasilnya
negatif 1. Jadi UN-nya atau rumus suku ke N-nya adalah 3N dikurangi 1. Selesai. Kamu tinggal di bukumu itu A-mu berapa, B-mu berapa. Ya, sekarang yang ditanya adalah U10. Berarti tinggal diganti, N-nya ganti 10. 3 kali 10 kurang 1 berarti 30 kurang 1 29. Seperti ini. Jadi punyamu berapa tinggal kamu masukkan, A dan B nya berapa ya. Cari dulu rumus suku ke N baris aritmatikanya, baru dicari U10 nya. Saya berikan contoh misalnya yang 3C ya. 3C itu kan ada pecahannya, daripada nanti kalian bingung, Bu kalau pecahan gimana? Ya tetap kita masukkan A-nya berapa, B-nya berapa pada barisan aritmatika. Berarti ini adalah rumus suku ke N-nya A N-1 B, berarti A-nya 3, N kurang 1, B-nya 1/2. Ingat ini dikali ya. Berarti 3 ditambah ini dikali. Berarti setengah N ini dikali. Ya, berarti dikurangi setengah dikali 1 berarti ya setengah tetap. Berarti setengah N kita pindah ke depan, ini kita hitung 3 dikurangi 1/2 atau 3/2 atau dikurangi setengah, berarti hasilnya kan 2/2 ya. 2/2 kita tuliskan pecahannya adalah 5/2 atau seperti ini biar kalian tidak bingung. Dah, 3 dikurangi 1/2, 1/2 N ditambah 2 bagi 3 6 kurang 1, 1/2 N 5/2. Berarti UN nya adalah 1/2 N ditambah 5/2. Ini 5 ya, 5/2. Ini rumus suku ke N nya jika pecahan. Bu, berarti suku ke 10 nya berapa? Berarti tinggal U10 ya, atau kita tuliskan lagi UN sama dengan 1/2 N ditambah 5/2, berarti U10 berarti 1/2 kali 10, N nya diganti 10 plus 5/2 ya. Ini dicoret boleh, dikalikan juga boleh. Berarti ini 5, berarti U10 atau seperti ini biar mudah, karena yang belakang pecahan jadi nggak usah kita coret, biar mudah seperti ini. Berarti 1/2 dikali 10 ditambah 5/2, berarti 10/2 ditambah 5/2, berarti sama kan penyebutnya 2, berarti 15/2. Seperti ini, sudah selesai ya. Selanjutnya saya jelaskan adalah soal yang nomor 4. Jadi tentukan 5 suku pertama dari barisan geometri. Ya, kita ingat kembali bahwa barisan geometri rumusnya secara umum adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Untuk yang A, saya berikan contoh, misal A-nya adalah 6, R-nya adalah 2/3, jadi pecahan R-nya. Berarti berapakah rumusnya? Tinggal kita masukkan. Berarti UN sama dengan A-nya berapa? 2, R-nya berapa? Dikali 2/3 pangkat N-1. Ya sudah, selesai. Seperti ini saja ya. Jadi seperti itu saja, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Oh iya, yang ditanya adalah 5 suku pertama. Jadi rumus aritmatikanya sudah ketemu. Sekarang kita mencari 5 suku pertamanya. Berarti U1 kita cari sesuai ini, berarti 2/3, 1 kurang 1, N nya diganti 1 ya, berarti 2 dikali 2/3 pangkatnya 0, 1 kurang 1 berapa? 0. Kemudian 2 dikali pangkat 0 itu artinya 1, jadi apapun angkanya kalau pangkat 0 hasilnya 1, kemudian hasilnya 2. Berarti U2 berapa? Ya 2 kita masukkan, 2 dikali 2/3, 2 kurang 1, 2 dikali 2/3, 2 kurang 1, 1. Apapun pangkat 1 hasilnya tetap 2, berarti ini tinggal dikalikan. Berarti 2 kali 2, 4, berarti 4/3. Seperti ini. Berarti U3 berapa? U3. Saya tuliskan dulu. U3
berarti 2 per 3, n nya ganti 3 kurang 1, 2 ya, berarti 2 per 3, ini pangkat 2 ya. Kemudian ingat, ini pangkatnya, saya tulis dulu, ini pangkatnya itu semuanya, kalau pecahan kita buat seperti ini saja. Nah, kita kurung, jadi ininya dikurung, ini juga dikurung. Nah ya, karena pangkatnya ini punya dua-duanya, bukan cuma pangkatnya 2, jadi 3-nya ini juga punya pangkat. Nah kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau sudah seperti ini, kita hitung dulu pangkatnya. Kalau ini kan 2, berarti 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, jadi seperti ini, 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2, hasilnya berapa? 2 dikali 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, kemudian dikalikan 8 per 9. Begitu seterusnya sampai U4 dan U5 ya, silahkan dikerjakan. Kemudian untuk yang B itu biasa tetap sama, berarti A-nya itu 2, R-nya 4, kamu masukkan, kamu cari dulu rumusnya, baru kamu cari U1 sampai U5. Bu, untuk yang C itu bagaimana? Untuk yang C, kamu tidak perlu cari rumusnya, jadi tinggal dimasukkan. Jadi, kalau yang C, seperti ini, ya, 5 suku pertama, itu rumusnya sudah jadi tidak perlu mencari rumus suku ke N dari barisan geometrinya. Berarti UN, seperti di buku misalnya, 2 min 3, N kurang 1. Jadi U1 berapa? Silakan dimasukkan, berarti 2 dikali min 3, nah 1 kurang 1, itu sebagai contoh. Jadi U2 berapa? Ini diganti 2, U3 berapa? Berarti 3, U4 berapa? Berarti 4, kemudian dicari misal min 3 pangkat 2, berarti ya min 3 kali min 3, min 3 pangkat 3, berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 ya, hasilnya berapa, baru dikalikan dengan 2, seperti itu. Jadi U2, U3, U4, U5, tinggal diganti atasnya ini saja. Nah, tinggal dihitung hasilnya berapa, seperti itu. Kemudian untuk yang Do juga sama. Untuk yang Do, nah yang Do itu sudah ada, UN sama dengan 3, 2, 5 kurangi N. Jadi kalau U1 5 suku pertama ya 3, 2, 5 kurang 1, ini diganti ya, karena ininya ganti 1. Kalau U2 berapa? Ya yang atas dia ganti 2. Kalau U3 berapa? Ya yang atas diganti 3. Kemudian cari hasilnya ya. Cari hasil dari pangkatnya dulu, baru dikalikan dengan 3. Selesai. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk soal yang nomor 5. Yang nomor 5 ini adalah soal yang paling sulit, jadi tolong diperhatikan dengan seksama. Kalau di buku kalian yang ditanyakan adalah U3 dan U9. Jika U3-nya adalah 4 dan U9-nya adalah 256, tentukanlah U12-nya berapa ya. Kita tahu bahwa kita tidak punya A dan B. Syarat mencari mencari suku dari suatu suku itu kita harus punya dulu A dan B-nya agar kita tahu rumus yang digunakan seperti apa. Di sini saya berikan contoh, misal punya Bu Ika, U4-nya adalah 54 dan U6-nya adalah 486. Nah, yang ditanyakan saya buat sama dengan di bukumu, berapakah suku ke-12? Barisan ini adalah barisan geometri. Berarti yang pertama kita harus mencari A dan R-nya. Ingat, barisan geometri berarti A dan R-nya. Caranya adalah seperti ini. Kita tulis dulu. Ya. U4 itu adalah 54. Ya. Kemudian kita buat ini yang pertama, U4. Nah, kita ingat bahwa barisan geometri itu adalah UN sama dengan ARN-1. Kan ini. Ya kan? Berarti A-nya ini kita ganti dengan ARN-1. Ya. Jadi A, R,
N-nya siapa? Oh, N-nya ini 4, berarti 4 dikurang 1 hasilnya menghasilkan 54. 54 ini kan jawabannya, kita mencari A dan R-nya. Nah, U4 berarti N-nya adalah 4, U6 berarti N-nya adalah 6, punyamu U3 dan U9 berarti N-nya 3 dan 9. Berarti kita tinggal A, R-nya pangkat 3, 4 kurang 1, 3, 54. Bu, setelah seperti ini bagaimana? Kita buat A, ini kita pindah ya. Perkalian, ini artinya perkalian, pindah menjadi pembagian 54 R pangkat 3. Maka kita temukan bahwa A-nya adalah 54 R pangkat 3. Selanjutnya, yang kedua, kita menggunakan yang U6, 486. Kita masukkan rumusnya. A dikali R, N-nya berapa? 6. 6 kurang 1. Ini 4 berarti N-nya 4. Ini 6 berarti N-nya 6. 6 kurang 1 sama dengan 486. Berarti A R pangkat 5 486. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau sudah seperti ini, silakan ini kamu substitusikan. Jadi kamu masukkan A-nya siapa? 54/3. Jadi A-nya kita ganti dengan yang pertama. Jadi A-nya kita ganti dengan ini. 54 per R pangkat 3 dikali R5-nya. Nah, jadi A-nya ini kita ganti yang pertama ya. Kamu lihat caranya nanti sama persis ya. Kita ganti, hanya diganti hurufnya saja, 486. Tuh, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kamu lihat, kita bisa menghilangkan pangkatnya. Ini 3, ini 5. Berarti dibagi, berarti artinya diambil, bisa diambil ya. Berarti 3 hilang, 5-nya diambil 3 berapa? Masih 2. Seperti itu. Berarti tinggal, ini kan habis yang bawah, berarti 54, yang depan R-nya tinggal 2 karena yang 3 diambil oleh R pangkat 3 yang bawah ini, sama dengan 486 ya. Berarti sama dengan dikurangi 5 kurangi 3, 2 ya, yang atas dikurangi yang bawah pangkatnya. Kemudian berarti ini tinggal R pangkat 2, 54 membagi 486 dibagi 54, hasilnya adalah 9. Nah, ini R pangkat 2 ya, padahal yang ditanya adalah R saja. Berarti kita buat, berarti R pangkat 2 hasilnya 9, berarti R saja berapa? Ya dibalik akar. Pangkat itu kebalikan dari akar. Berarti kalau R pangkat 2 hasilnya 9, berarti R saja hasilnya berapa? Berarti akar dari 9. R berarti berapa? 3. R kita sudah punya, sekarang kita mencari A ya. Ini agak panjang, memang caranya sangat panjang ya, jadi tolong dipelajari dengan seksama, dengan betul-betul. Kemudian kita cari A-nya. Cari A-nya lewat apa? Kita cari lewat yang pertama ini, kan A sama dengan 54 per R pangkat 3. Berarti A sama dengan 54 R pangkat 3. 54, R-nya berapa? 3 pangkat 3. Berarti 54, 3 pangkat 3 berapa? 27. Berarti A-nya berapa? 2. Seperti ini ya. Berarti A ketemu 2 ya. 54 dibagi 27 hasilnya 2. R ketemu 3, A ketemu 2. Berarti suku ke-12-nya berapa? Ini sangat panjang sekali. Caranya nanti juga panjang, sama persis, ganti angka saja. Berarti A-nya kita sudah punya 3, A-nya kita sudah punya 2, R sudah punya 3. Berarti kita cari dulu rumusnya. Jadi rumusnya A-nya diganti A R N-1, jadi UN, A-nya tadi ketemu 2, R-nya ketemu 3, N-1. Jadi ini rumusnya yang digunakan untuk mencari suku ke-12. Berarti U12 2 dikali 3, 12 dikurang 1. Jadi U12 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 11. Hasilnya berapa? Ya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikalikan 2 ya. Seperti itu. Selesai ya. 3 dikalikan sebanyak 11 kali, kemudian baru dikali 2. Punyamu nanti ketemu R-nya berapa, pangkatnya berapa, jadi dikali dulu baru dikali 2.
ya. Selanjutnya soalnya saya beri tambahan, kalau tadi kamu belajar bagaimanakah mencari A dan R dari barisan geometri, sekarang saya beri tambahan soal, berarti soal yang keenam ini barisan aritmatika. Jadi kalian akan tahu bedanya bagaimanakah ketika barisan geometri dan bagaimanakah ketika barisan aritmatika. Silahkan ini kamu salin di bukumu ya, ditulis di LKS juga boleh, di buku tulis juga boleh ya. Jadi nanti kamu juga kerjakan untuk tambahan soal ini, tambahan nomor 6 ya. Saya bacakan caranya, nanti saya terangkan. Berarti pertanyaannya sama dengan yang di buku LKS nomor 5, bedanya di sana barisan geometri, sedangkan tambahan soalnya barisan aritmatika. Jadi tentukan atau diketahui U3 dan U9 suatu barisan aritmatika secara berurutan adalah 11 dan 35. Tentukanlah U12. Jadi sama, intinya sama. Bedanya adalah aritmatika, barisannya aritmatika ya. Sama-sama U3 dan U9. Kemudian bagaimanakah cara mengerjakannya? Silahkan simak dengan baik-baik. Nah, contohnya seperti ini. Saya ganti. Diketahui U4 dan U6 suatu barisan aritmatika secara berurutan adalah 13 dan 19. Nah, yang ditanya adalah tentukan U12. Caranya bagaimana? Jadi nanti caranya adalah sama seperti ini, cuma diganti saja angkanya sesuai pertanyaanmu. Jadi caranya yang pertama, kita tuliskan dulu. Ingat bahwa ini barisan aritmatika, sedangkan yang di LKS-mu adalah barisan geometri. Yang tadi tambahan soal jangan lupa ditulis. Jadi jawab. Yang pertama, kita tulis dulu ini sesuai ini. U4. Jadi yang tadi dulu U4, itu hasilnya berapa? 13. Ya, U4 13, U6 19. Jadi kita masukkan, kita ingat bahwa rumus dari barisan, saya tuliskan di sini. Jadi barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Nah, rumusnya ini. Jadi yang pertama adalah U4 itu menghasilkan 13. Jadi kita cari dulu U4-nya. U4-nya berapa? Berarti U4 kita masukkan rumusnya UN. Berarti A, kalau tadi kan geometri, sekarang kita masukkan rumusnya UN, barisan aritmatika, karena soalnya aritmatika. Kalau tadi barisan geometri, jadi rumusnya beda. Kita masukkan. N-nya berapa? N-nya ini diganti sesuai dengan yang diketahui. Berarti N-nya adalah 4. Berarti 4 kurang 1, B sama dengan 13. Jadi ini dibuat sama dengan ini dulu, 13 U4. Nah, ini 4 berarti N nya ganti 4. Berarti A plus 4 kurang 1 3B, hasilnya 13. Kita buat ini persamaan 1 ya. Jadi nanti persamaan 2-nya dari U6. Yang kedua, dari U6 berarti U6 hasilnya adalah 19. Kita tetap sama dengan ini, masukkan rumusnya. A plus N-nya 6. Ini N-nya tadi 4 karena U4. Sekarang N-nya 6 karena U-nya 6. 6 kurang 1 B sama dengan 19. Jadi ini tetap, yang belakang tetap ya. Yang kita ganti yang depan sesuai rumus aritmatika. Berarti A ditambah 6 kurang 1 5. 5B. Nah, ini barisan yang kedua. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita hitung atau kita eliminasi. Jadi saya tulis di sini eliminasi persamaan 1 dan 2 pers. Ini saya singkat saja. Persamaan 1 siapa? A plus 3B sama dengan 13. Jadi yang ini. Persamaan 2 berat siapa? Ya. Persamaan 2 siapa? Berarti yang ini. A plus 5B, tempatnya terlalu sempit, saya rubah dulu di sini saja. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi nanti caramu sama persis ya, sama persis seperti ini.
berarti A plus 3B sama dengan 13. Yang kedua adalah A plus 5B sama dengan 19. 1, ini persamaan 2 ya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian kita hilangkan angka yang sama atau huruf yang sama. A ini sudah sama, B-nya kita tidak hilangkan. Kenapa? Karena ini 3B, ini 5B, jadi tidak sama. Jadi kita hilangkan yang sama dengan cara dikurangi, berarti A dikurangi A habis ya. Jadi dikurangi yang sama dikurangi, berarti hilang habis. 3 dikurangi 3B dikurangi 5B, berarti berapa? 3B dikurangi 5B, hasilnya berapa? Min 2B. Seperti ini toh. Berarti kita langsung tulis saja di sini min 2B. Sedangkan yang ini 13 dikurangi 19 berapa? Min berapa? 6. Berarti B saja berapa? Ini kita pindahkan ke sini. Jadi min 6 dibagi min 2. Berarti B-nya berapa hasilnya? 3. B ketemu. Sekarang kita mencari A ya. Panjang sekali caranya. Jadi A-nya saya hapuskan ini dulu. A-nya saya ambil dari persamaan 1. Kita cari. Mencari A. Berarti kita ambil A 3B sama dengan 13. B-nya kita ganti dengan yang ini. A plus 3. B-nya ketemu 3. 13. A plus 3 kali 3 9. 13. A sama dengan 9-nya kan pindah. Berarti 13 dikurangi 9. Berarti A sama dengan ketemu 4, maaf. A-nya ketemu 4. Jadi A ketemu 4, B ketemu 3. Silahkan kamu cari caranya sama ganti angka saja. Kemudian yang ditanya adalah U ke-12. Berarti kamu cari dulu rumusnya. Panjang sekali ya. Cari rumusnya. Semoga bisa. Ingat, A-nya 4, B-nya ketemu 3. Berarti kita masukkan ke sini. Berarti rumusnya UN ini sama dengan A-nya berapa tadi? 4 plus N min 1. B-nya berapa? 3. Berarti rumusnya kalikan dulu. 4 plus 3N dikurangi 3. Kita hitung. 3N ke depan. 4 dikurangi 3, 1. Berarti rumusnya ini sebenarnya ya. UN sama dengan 3N plus 1. Jadi U12 berapa? Maka U12 ya tinggal kita masukkan. N-nya diganti 12 plus 1. 36 plus 1 hasilnya 37. Selesai. Seperti itu caranya ya. Silahkan kamu kerjakan. Jangan lupa ditulis tambahan soalnya tadi yang nomor 6. Caranya memang sangat panjang, nomor 5 dan 6. Tapi caranya silahkan diikuti sama persis seperti yang saya jelaskan. Hanya diganti angkanya sesuai soal yang akan kamu kerjakan ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Selamat belajar, selamat mengerjakan, jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.